Alhamdulillah Rabbil Alamin, itulah kalimat yang mesti harus sering kita lisankan sebagai tanda syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dalam jumlah tak terhingga, jumlah yang tidak mungkin bisa kita hitung dengan menggunakan alat canggih seperti apapun. 24 jam non-stop nikmat itu Allah berikan pada kita sejak kita belum lahir sampai sekarang, insya Allah seterusnya. Salah satu nikmat yang sudah dan sedang Allah berikan pada kita adalah kenikmatan hidayatul iman. Dengan kenikmatan itu hidup kita menjadi berarti. Tidak akan ada artinya hidup ini berapapun kekayaan yang dimiliki, setinggi jabatan apapun atau terkenal bagaimanapun, kalau tidak ada iman, hidupnya dijamin tidak punya makna sama sekali. Dan kenikmatan lain yang sedang kita rasakan, alhamdulillah rabbil alamin, kita sampai pada penghujung di bulan Ramadan. Insya Allah tinggal secara hisab 2 hari lagi kita melaksanakan siam. Berbagai aktivitas dan pengalaman sudah kita lakukan selama hampir 1 bulan Ramadan ini. Maka bisa kita simpulkan mestinya dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, ketakwaan. Takwa dalam arti taat kepada Allah dan Rasul-Nya secara totalitas, atau bisa kita klasifikasikan menjadi takwa spiritual dan takwa sosial. Secara spiritual, kita sangat amat dekat dengan Allah, sangat ingin taat kepada Allah, selalu ingin beribadah secara mahdhu kepada Allah. Dan takwa sosial, mulai muncul rasa empati kita kepada sesama kita yang Allah takdirkan secara materi kurang mampu. Sudah 27 hari, 28 hari dengan ini kita merasakan laparnya di siang hari itu tidak nyaman. Sudah hampir 1 bulan kita merasakan tidak nyaman lapar itu. Kita perhatikan saudara kita yang miskin, laparnya bukan hanya di bulan Ramadan. Mereka lapar 12 bulan. Kita lapar waktu puasa Ramadan hanya di siang hari. Malam hari bisa makan lebih dari volume yang kita butuhkan. Saudara kita yang miskin, laparnya bisa siang, bisa malam. Laparnya kita masih lumayan, pikiran kita tenang, karena di kulkas masih tersedia makanan. Di dompet kita masih ada uang, bahkan beberapa kartu bank kita miliki. Kita bisa merancang sore nanti akan berbuka, akan makan apa. Saudara kita yang miskin, sambil menahan lapar, sambil tidak bisa menjawab kapan akan mendapatkan makanan, jangankan merancang akan makan apa, berpikir kapan mendapatkan makanan pun tidak bisa menjawabnya. Betapa tidak nyamannya, kepedihan mereka. Maka dengan puasa ini kita akan lebih mudah mengempati kesusahan saudara-saudara kita. Dari empati ini maka kita merasa malu
kalau tidak membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Ini tujuan yang takwanya. Kemudian yang kedua, maka Allah berfirman dalam 185-nya, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Dikaitkan Ramadan tidak dengan puasa, tapi dengan Quran. Selama sebulan itu juga kita membacanya. Yang belum bisa membaca, mempelajarinya, yang sudah membaca ada sekian khataman, mungkin 6 atau 5 kali khatam dalam sebulan ini, sambil mengkaji tafsir-tafsirnya dan berusaha memaksimalkan untuk mengamalkannya. Maka sudah hampir sebulan ini Quran misalnya sudah menyatu dalam diri kita. Sudah tidak mau kita melepaskan Quran dari genggaman kita. Kita pegang erat-erat Quran ini seperti orang yang sedang naik ke atas pohon. Kakinya menginjak batang, kemudian tangannya memegang. Tatkala injakannya patah, seperti apa kencengnya pegangan kita pada batang itu karena yang diinjak patah. Pegang Quran lebih kenceng dari itu. Dan akhirnya bukan keterpaksaan melaksanakan Quran, tapi muncul kebahagiaan yang luar biasa sekali. Hidup dengan Quran sangat amat sangat bahagia. Falyafrahu, berbahagialah, bergembiralah kalian dengan adanya Quran. Seandainya Quran ini Allah cabut dari tubuh kita, Allah cabut dari hati kita, sehingga Quran nol di dalam diri kita, kemudian Allah ganti dengan dunia seisinya, masih ditambah sebesar itu, belum menutup kerugian hilangnya Quran dari hati kita. Tidak bisa disandingkan dengan kenikmatan lain Quran dalam hati kita. Maka setelah Ramadan, jangan lepaskan Quran begitu saja. Tapi justru Ramadan sebagai awal untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap Quran dan sekaligus mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah, setelah takwa baik spiritual, sosial, kemudian setelah Quran kita pegang, maka kita akan selalu dekat, selalu merasa dekat dengan Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dekat dengan kita. Saking dekatnya Allah lebih dekat dari urat leher kita. Sudah tidak lagi berpikir maksiat. Selama sebulan kita dilatih. Waktu siang hari di rumah sendiri ada makanan halal, kita akan mengatakan Allah tahu, tidak akan meminumnya. Sangat amat dekat kita dengan Allah. Sehingga sudah tidak ingin lagi melakukan maksiat. Sudah tidak mau lagi berdosa sama Allah. Sekaligus mengakui seusaha apapun maksimalnya usaha kita, tetap dosa kita banyak, maka selalu istighfar di hadapan Allah. Salah satu zikir yang Rasulullah ajarkan tatkala kita itikaf di 10 malam terakhir adalah Allahumma innaka afuwun tuhibul afa fa'fu anni. Engkau maha pengampun ya Allah. Senang mengampuni, ampunilah saya ya Allah. Selalu seperti itu. Maka tatkala sudah seperti itu, tatkala kita berdoa, Allah kabulkan doa kita. Idza da'ani, tatkala kita berdoa, tidak mengatakan tempat dan waktu. Kalau sudah dekat dengan Allah seperti itu, Allah kabulkan doa kita. Dimanapun kita berdoa dan kapanpun kita berdoa, Allah kabulkan. Oleh karena itu, kenikmatan Ramadan secara waktu memang hampir berakhir. Tetapi oleh kenikmatan terhadap takwa, Quran dan kedekatan dengan Allah, jangan lepaskan begitu saja. Mudah-mudahan khutbah yang sangat sederhana ini mampu menjadi pencerah untuk diri kita masing-masing. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan amal yang sedikit dilakukan secara kontinu lebih Allah senangi tinimbang amal yang banyak dilakukan sesaat. Oleh itu, jangan jadikan Ramadan hanya sebagai musim beramal ibadah, sehingga setelah Ramadan lupa segalanya, lupa jamaahnya, lupa ngajinya, lupa masjidnya. Tapi jadikan Ramadan ini adalah proses pembiasaan beramal soleh, baik mahdo atau ghairil mahdo. Setelah Ramadan itu sesuai dengan namanya Syawal, meningkat dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa min dzurriyyatina al ahya minhum wal matubilai rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana mal abrar rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansur qaumil kafirin. Allahumma nawwir fi qulubina binuri datil Qur'an kama nawartal arda binuri syamsika wal qamari abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Iqamus shalah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah